Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk perkara nomor 38 tahun 2021. Agenda hari ini adalah untuk mendengar keterangan satu ahli saksi, ya, saksi dari pihak terkait Dewan Pers atas nama Pak Teguh Santosa. Kemudian untuk kehadiran semua hadir kecuali dari Dewan Pers sendiri yang mengajukan saksi dan dari PWI. Sebelum didengar keterangannya, diambil sumpah terlebih dahulu. Silakan Pak Teguh Santosa. Kemudian untuk menuntun, mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk menuntun saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Kepada saksi pihak terkait, Pak Teguh Santosa, sudah siap posisi berdiri. Juru sumpahnya sudah siap. Ikuti lapas yang saya tuntunkan. Tangan lurus ke bawah, posisi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan duduk kembali dan saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Ya, terima kasih Yang Mulia. Silakan Pak Teguh Santosa langsung memberi keterangan, waktu sekitar 10-15 menit untuk pemaparan. Ini saksi ya, bukan ahli ya. Langsung aja memberi keterangan sebagai saksi, sekali lagi saksi ya, bukan ahli. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya coba kurang dekat Majelis tuh. Hakim yang mulia. Ya. Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Hakim yang mulia. Mengawali kesempatan yang baik ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Teguh Santosa dan saat ini sedang memegang amanah memimpin Jaringan Media Siber Indonesia atau disingkat JMSI. JMSI adalah organisasi perusahaan media yang didirikan oleh pemilik dan pengelola media massa berbasis internet pada tanggal 8 Februari 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. JMSI memiliki akta perkumpulan nomor 01 yang diterbitkan kantor notaris Elva Arminiati tanggal 14 Agustus 2020
dan pengesahannya tercatat di kantor Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU strip 00087.AH.01.07 tanggal 9 Oktober 2020. Organisasi ini dibentuk untuk ikut bersama anggota masyarakat pers lainnya membangun ekosistem pers yang sehat dan profesional. Sehat dalam arti perusahaan pers yang menjadi anggota JMSI memiliki manajemen perusahaan yang baik sehingga dapat menjalankan fungsi informasi, edukasi, hiburan, kontrol sosial, dan ekonomi seperti yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang 40 1999. Sementara profesional dalam arti karya pers yang diterbitkan perusahaan pers anggota JMSI dikerjakan berdasarkan kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan media siber, serta aturan-aturan lain yang mengikat sehingga menjadi produk jurnalistik yang positif dan konstruktif bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Ini seperti dicantumkan dalam pasal 4, 5, 6 Undang-Undang 40 1999. Majelis Hakim yang mulia, Jaringan Media Siber Indonesia didirikan untuk merespon perkembangan dunia pers di tanah air yang mengiringi revolusi teknologi informasi dan komunikasi atau dunia digital setidaknya sejak dua dekade belakangan ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun 2017 pernah menyampaikan perkiraan bahwa ada sekitar 43.000 website penyedia informasi yang aktif di Indonesia. Angka ini diperkirakan melonjak menjadi sekitar 50.000 pada tahun 2020. Sementara survei yang dilakukan Dewan Pers baru-baru ini memperkirakan website penyedia informasi di Indonesia yang aktif berjumlah sekitar 18.000. Angka 18.000 ini memang lebih kecil dibandingkan dengan dua perkiraan sebelumnya. Namun tetap ini adalah jumlah yang sangat besar, yang bila tidak dikelola dengan baik, harapan akan terciptanya ekosistem pers nasional yang sehat dan profesional tidak akan tercapai. Bahkan bukan tidak mungkin, ruang digital yang kini adalah mainstream akan dipenuhi oleh informasi yang negatif dan kontraproduktif. Bahwa revolusi digital memberi ruang yang sangat besar bagi kelahiran media-media baru yang memanfaatkan platform digital telah lama disadari komunitas pers nasional. Ini terlihat dari penandatanganan Piagam Palembang pada 9 Februari 2010 bertepatan dengan Hari Pers Nasional 2010 di Sumatera Selatan. Piagam Palembang berisi kesepakatan perusahaan pers nasional untuk mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan pers melalui pelaksanaan kode etik jurnalistik, standar perusahaan pers, standar pelindungan wartawan, dan standar kompetensi wartawan. Sebagai turunan dari kesepakatan dan komitmen moral itu, pada tahun 2012 dimulailah program uji kompetensi wartawan atau UKW yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dasar jurnalistik dan pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik. Standarisasi kompetensi wartawan ini membagi wartawan ke dalam 3 kategori kompetensi, yakni muda, madya, dan utama. Sementara program pendataan perusahaan pers baru dimulai pada tahun 2017 yang kick-off-nya dilakukan di Hari Pers Nasional atau HPN 2017 di Kota Ambon, Maluku. Majelis Hakim yang mulia, hal di atas saya sampaikan untuk memberikan gambaran bagaimana kami yang bekerja di sektor informasi sangat merasa berkepentingan untuk melindungi profesi kami sebagai wartawan dan pengelola media. Juga melindungi dalam arti memperkuat ekosistem kami dengan harapan ekosistem pers nasional yang sehat dan profesional akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan bangsa dan negara di segala bidang. Pendirian organisasi perusahaan pers ini atau JMSI tidak kami lakukan secara serampangan. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga JMSI menjadi pedoman kami dalam mengembangkan organisasi hingga ke daerah. Setelah didirikan pada 8 Februari 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada akhir Juni 2020, kami menggelar musyawarah nasional secara virtual dari Provinsi Riau dan Provinsi DKI Jakarta. Di dalam munas yang dibuka oleh Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto itu, kami membahas aturan anggaran dasar JMSI dan secara aklamasi memilih Ketua Umum JMSI yang adalah saya sendiri. Penyelenggaraan munas secara daring itu juga dicatat oleh Museum Rekor Indonesia Dunia atau MURI sebagai penyelenggaraan munas pertama organisasi media secara daring.
Menuju Munas tersebut, kami juga menggelar dialog dengan Duta Besar RI di 3 negara Asia, yakni Republik Rakyat Cina, Republik Korea, dan Republik Sosialis Vietnam, untuk mendengarkan pengalaman di masing-masing negara dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di JMSI, saya dibantu perangkat pengurus harian yang diisi oleh pengelola media dari berbagai daerah di Indonesia. Kami didampingi oleh Dewan Pembina yang diketuai oleh Bapak Gita Wirjawan dan Dewan Pakar yang diketuai oleh Bapak Agung Darmajaya. Pada tanggal 27 Oktober 2020, JMSI secara resmi mendaftarkan diri untuk menjadi konstituen Dewan Pers. Dalam kesempatan itu kami juga mendaftarkan 29 pengurus daerah JMSI untuk diverifikasi oleh Dewan Pers. Adapun pelantikan pengurus pusat JMSI dilakukan oleh Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo pada tanggal 25 November 2020 di Hall Dewan Pers. Setelah pendaftaran dan pelantikan pengurus pusat, Dewan Pers mulai melakukan verifikasi JMSI, baik administrasi maupun fisik atau faktual. Diawali dengan verifikasi kantor pengurus pusat JMSI yang berada di Jakarta Timur pada tanggal 19 Januari 2021. Dilanjutkan dengan verifikasi di 12 daerah pengurus daerah JMSI, yakni di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara. Proses verifikasi faktual pengurus daerah JMSI selesai dilakukan pada bulan Oktober 2021. Setelah hasil verifikasi dikompilasi dan dinilai, pada tanggal 6 Januari 2022, rapat pleno Dewan Pers memutuskan menerima JMSI sebagai konstituen. Adapun SK Dewan Pers nomor 15/SK-DP/1 Romawi/1 tentang hasil verifikasi organisasi perusahaan media siber Indonesia ditandatangani Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh pada 10 Januari 2022 dan diserahkan Wakil Ketua Dewan Pers Hendy C. Bangun pada 21 Januari 2022. Di dalam SK tersebut disebutkan bahwa JMSI telah memenuhi ketentuan standar organisasi perusahaan pers sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers nomor 3 Peraturan strip DP /3 Romawi /2008 tentang standar organisasi perusahaan pers. Majelis Hakim yang mulia, menutup uraian ini, izinkan saya menyampaikan penilaian bahwa fungsi Dewan Pers, khususnya yang terkait dengan melakukan pendataan perusahaan pers sebagaimana tercantum dalam pasal 15 huruf F Undang-Undang 40 1999 sangat kita butuhkan dan sudah sebagaimana mestinya. Kami di JMSI memandang bahwa ini adalah fungsi yang penting sebagai bagian dari upaya untuk melindungi kemerdekaan pers dan membangun ekosistem pers nasional yang sehat dan profesional yang memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara. Demikian Majelis Hakim yang mulia, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih saksi. Sekarang pihak terkait PWI tidak hadir. Lalu dipersilakan kepada pemohon sekiranya ada pertanyaan atau ada pendalaman dari keterangan saksi. Silakan kuasa pemohon kalau ada. Ada dari prinsipal pemohon yang mulia. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Pada saksi Bapak Teguh, kebetulan yang lalu juga hadir. Pertanyaan saya kurang lebih sama dengan pertanyaan yang lalu karena belum terjawab ya. Jadi pertama yang ingin saya tanyakan, mengacu pada dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Pers bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum di Indonesia. Dan bila perusahaan pers yang berbadan hukum, yaitu mempunyai akte ya, sesuatu perusahaan yang sudah punya akte, punya pengesahan SK Kumham dan juga perizinan beroperasional dan mempunyai domisili dan sebagainya. Kemudian perusahaan pers tersebut juga telah beroperasional bertahun-tahun, bahkan terdaftar di organisasi pers dan sempat menyelenggarakan MUBES yang dihadiri 2.000 wartawan, dilanjutkan dengan Kongres Pers yang dihadiri 525, kebetulan saya ketuanya mempunyai datanya yang hadir 525, kemudian mendirikan LSC Pers Indonesia dan memperoleh lisensi dari BNSP. Namun memang benar tidak terverifikasi oleh Dewan Pers. Sepengetahuan saksi,
apakah benar perusahaan pers harus terverifikasi oleh Dewan Pers, dan jika tidak akan disebut sebagai perusahaan abal-abal dan wartawannya juga disebut abal-abal. Pertanyaan, jika harus terverifikasi oleh Dewan Pers, pada pasal berapa dan ayat berapa dalam Undang-Undang Pers tentang ketentuan perusahaan pers harus terverifikasi oleh Dewan Pers? Mohon penjelasan saksi nanti. Kemudian kedua, hanya dua nanti pertanyaan kami. Sepengetahuan saksi, apa landasan hukum Dewan Pers sebagai fasilitator memberi lisensi kepada lembaga swasta atau organisasi pers dan media sebagai pelaksana sertifikasi profesi? Sebab sepengetahuan kami hal tersebut merupakan kewenangan BNSP melalui LSP yang berlandaskan hukum yang sangat jelas hingga ada 10, dan saya mohon izin hanya membacakan 3 saja landasan hukumnya, yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ketiga, Permenkes Nomor per 21/Men/10 Romawi /2007 tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi sepengetahuan saksi, apa sih landasan hukum Dewan Pers sebagai fasilitator memberikan lisensi tersebut? Sebab kami justru memiliki LSP Pers yang terlisensi di BNSP, tentunya telah terregistrasi di Kemenaker dan mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Mohon penjelasan sepengetahuan saksi. Itu saja yang mulia. Mungkin ada dari Pak Hince. Baik, masih bisa bertanya yang mulia? Silakan. Oke, baik. Saudara saksi, saya hanya ingin memastikan bahwa saudara kan adalah organisasi saudara adalah konstituen Dewan Pers. Nah, berarti baru-baru ini kan memahami mekanisme pemilihan anggota Dewan Pers. Nah, kemarin beredar surat dari SMSI menyampaikan keberatan kepada Presiden karena ada konsensus bersama dari organisasi konstituen untuk merubah statuta dari keanggotaan Dewan Pers dari 3S9 menjadi 13. Tapi dalam pelaksanaan pemilihan, yang menjadi pertanyaan saya, apakah saudara saksi tahu bahwa Dewan Pers ikut memilih, anggota Dewan Pers ikut memilih dan meraih 3 suara, memiliki hak 3 suara, ditambah dengan 10 konstituen. Kemudian, apakah saudara saksi tahu bahwa di dalam pemilihan itu tidak menggunakan statuta yang sudah menjadi keputusan bersama, yang bahwa harus 13 anggota Dewan Pers? Nah, sepanjang sepengetahuan saksi, kira-kira seperti apa? Dan mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, sudah cukup ya? Ya, cukup. Ya. Sekarang kuasa Presiden, kalau ada pertanyaan. Kuasa Presiden? Tidak ada yang mulia. Ya? Tidak ada yang mulia. Oh, tidak ada. Baik, dari DPR tidak hadir. Kemudian dari meja hakim juga tidak ada. Dipersilakan saksi Pak Teguh untuk memberi penjelasan atas pertanyaan tadi. Terima kasih Majelis Hakim. Saya akan merespon semua pertanyaan, tapi respon saya singkat saja. Saya kira ini bukan pertanyaan yang sepatutnya ditanyakan kepada saya, baik pertanyaan pertama dan kedua dari tadi Bapak yang pertama, dan juga pertanyaan mengenai sikap organisasi lain terhadap pemilihan anggota Dewan Pers yang terakhir. Terima kasih. Baik, nah itu hak saudara untuk tidak memberikan tanggapan. Ya. Jadi begitu untuk kuasa pihak terkait yang mengajukan pertanyaan, jawaban dari saksi demikian. Lalu untuk sidang berikutnya masih ada kesempatan untuk pihak terkait PWI untuk mengajukan ahli atau saksi sekiranya pihak terkait PWI masih akan mengajukan saksi atau ahli. Silakan pihak terkait PWI akan mengajukan ahli atau saksi. Majelis yang mulia, Ya. PWI tetap akan mengajukan 1 saksi dan 1 ahli yang sebenarnya tadi sudah ada
Ya. tapi mungkin karena masalah teknis Ya. tidak bisa muncul hari ini. Oh, Terima baik. kasih majelis. Baik, kalau begitu untuk sidang berikutnya yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 jam 11.00 WIB, sidang untuk mendengar keterangan satu ahli dan satu saksi dari pihak terkait PBI dengan penjelasan bahwa untuk ahli harus memenuhi syarat seperti yang telah disampaikan oleh Panitera, yaitu CV dan izin tertulis dari pihak instansi tempat ahli bekerja. Jadi bukan surat keterangan atau izin dari pihak terkait. Sudah jelas ya? Ya. Ya, baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Kamis 19 Mei 2022 untuk perkara nomor 38/PUU/19/2021 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada Rabu 8 Juni 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat.